Dah, maksudnya apa itu dicoret tulisan gobloknya, ha? Ya nggak tahu. Tanya sono sama Pak Ee. Hah? Emang Pak E itu dari dulu pilih kasih sama lu? Tahu? Udah jelas-jelas lu ikutan bolos juga. Ya mungkin dia tahu kali kalau gua itu dihasut sama kalian. Udah lu besok-besok mah nggak usah ikut bolos lah. Ya udah ih. Udah gini aja deh, lu masih mau main gak sama kita? Jangan gitu dong Bobby. Mau main sama siapa lagi gua? Ya udah makanya jawab. Ya udah iya. Oke, berhubung udah kepalang tanggung, gimana kalau kita bikin geng? Boleh juga. Boleh juga. Apa nama gengnya? Geng Porji. Keren kan? Apaan Apa geng itu Porji? geng Porji? Geng 4G. Goblok, 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 goblok. Gimana? Boleh juga. Enggak. Apaan? Gua nggak mau dibilang goblok. Ya lu maunya dibilang apa, Lu bego? maunya apa sih? G yang satunya ganteng. Jadi goblok ganteng. Gimana? Setuju. Nenek, kenapa harus secepat ini ninggalin kami? Maafin Robert selama ini nggak pernah baner-baner ke sini. Bukan karena nggak mau, tapi karena nggak tahu cerita masa lalu nenek. Harusnya nenek hubungi ayah. Harusnya kalau soal biaya, soal pengobatan, ayah mampu. Terlalu mampu. Uang dia cukup buat nafkahin dan bayar semua obat nenek. Tapi percuma harta segunung kalau tangan nggak pernah turun buat orang yang paling berjasa. Percuma rekening tebal kalau hati kosong. Gua muak mikirin itu. Sekarang gua ngerti, uang bukan cuma bikin orang tuli, tapi juga bikin orang lupa arah pulang. Bisa bikin seseorang lupa siapa yang dulu gendong dia waktu belum bisa berdiri. Seorang ibu itu bukan angka di laporan. Bukan kewajiban yang bisa ditunda. Ibu itu pusat, dan kalau pusat dibuang, semuanya ikut rusak. Dion, bocah itu sudah berbakti. Gua dengar ceritanya. Gua lihat lelah di dadanya. Gua marah, tapi marah ke arah yang benar. Itu nggak gampang. Ayah gua tetap ayah gua. Gua nggak bisa teriak. Nggak bisa maksa dia berubah. Setiap orang nanggung perbuatannya sendiri. Tapi gua juga nggak bisa pura-pura nggak lihat luka di depan mata. Karena kalau gua diam, gua ikut nyumbang kejahatan yang sama. Pembiaran. Dion mungkin bukan saudara gua, tapi empati nggak butuh silsilah. Lu cuma perlu hati buat ngerasa. Dan hari ini hati gua kebuka. Gua ingat nenek, ingat tangan keriput yang selalu hangat, ingat suara yang nggak pernah tinggi, tapi selalu ada. Dan gua tahu nilai itu nggak boleh mati bareng kepergiannya. Gua nggak mau jadi orang kaya tapi kosong. Gua nggak mau jadi laki-laki yang punya segalanya, tapi ninggalin yang paling penting. Kalau ayah gagal di situ, gua nggak mau ngulang. Makanya gua pilih berdiri di sisi yang beda. Walau berat, walau nggak nyaman, gua bakal cari Dion. Bukan buat sok pahlawan, tapi buat nemenin. Biar dia tahu, dia nggak sendirian di dunia yang lagi nggak adil sama dia. Kalau gua punya tenaga, gua pinjemin. Kalau gua punya waktu, gua luangin. Kalau gua punya arah, gua tunjukin. Next, maafin kami yang telat sadar. Maafin ayah yang keliru. Gua nggak bisa balikin waktu, tapi gua bisa jaga maknanya. Selama Dion masih berdiri, selama gua masih bernapas, nilai yang nenek tanam nggak akan hilang. Luka ini bukan alasan buat jadi pahit. Luka ini alasan buat jadi manusia. Kepergian nenek nggak boleh sosial. Ini harus jadi titik balik buat Dion, buat ibu, bahkan buat ayah. Mau dia terima atau enggak. Sekarang giliran gua berdiri di depan. Bukan dengan teriak, bukan dengan maki, tapi dengan bukti. Mungkin dia keras kepala, mungkin pura-pura nggak peduli. Tapi gua tahu rasa itu cuma dia kubur terlalu dalam. Tugas gua bukan menghancurkan dia, tapi ngetok pintu yang lama dia kunci. Soal Dion serahin ke gua nggak bakal biarin dia sendirian di rumah itu, ngerawat sepi sambil nahan rindu. Gue bakal bantu dia sekolah lagi. Entah lewat jalur biasa, asal Aida arah, hidup Dion nggak berhenti di kehilangan. Masa depannya masih panjang, dan dia pantas dapat kesempatan.